An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah qala laha inna Jibril yuqri'ukis salam. Qalat wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menyampaikan salam kepada ibunda Aisyah. Salam itu dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kata Nabi, sesungguhnya Jibril menyampaikan salam kepada kamu wahai Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadis ini mengajarkan bahwa kita ini boleh titip salam dengan orang lain. Tolong sampaikan salam saya kepada si fulan, boleh. Maka ketika disampaikan ucapan itu, umpamanya dengan ucapan si fulan titip salam untuk dikau, maka jawabannya wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau biasanya kan ada ucapan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dititipkan salamnya, jawabannya waalaikumsalam, alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang diajarkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga ditambah waalaika waalaihissalam. Waalaika itu untuk yang menyampaikan salam, waalaihinya untuk yang titip, yang menitipkan salam. Boleh juga wa'alaika wa'alaihissalam. Tapi yang diajarkan oleh ibunda Aisyah adalah wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban kalau ada orang yang menitipkan salam kepada kita, tetap wajib menjawabnya. Di dalam riwayat yang lain lagi diceritakan, ya Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bis salam. Faqala aulahuma billah. Ada satu orang sahabat tanya, ya Rasulullah, ada dua orang yang bertemu. Ada dua orang yang bertemu, macam gitulah. Ada dua orang yang bertemu, mana yang lebih dulu yang harus mengucapkan salam? Apakah kedua-duanya ini harus sama-sama mengucapkan salam? Tidak jawabannya. Tentu ada yang mengucapkan, ada yang menjawab. Siapakah yang harus mengucapkan salam kalau ada dua orang yang bertemu? Maka yang paling utama yang mengucapkan salam adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Dari dua orang itu siapa yang paling dekat dengan Allah? Jadi kalau satu orang ustadz dengan satu orang murid, dua orang itu bertemu, ustadznya lah yang duluan mengucapkan salam. Kalau umpamanya muridnya macam mana yang mengucapkan salam? Muridnya umpamanya mengucapkan salam kepada gurunya, berarti yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala muridnya daripada gurunya. Nah, ini dia. Jadi guru lebih duluan. Makanya dalam riwayat-riwayat itu disebutkan sahabat-sahabat sering menerima salam dari Rasulullah. Sahabat-sahabat yang menjawab salam Rasulullah. Jadi kalau berjalan-jalan ketemu dengan sahabat, Nabi yang akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi sahabat menjawab salamnya. Ini adab, tata cara mengucapkan salam. Jangan pula nanti murid mentah-mentah saya sudah sampaikan seperti ini, sibuklah murid, jauh lagi gurunya datang, assalamualaikum. Sudah, beri kesempatan dulu kepada gurunya untuk mengucapkan salam. Jadi kalau ada dua orang yang bertemu, satu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, satu kurang dekat dengan Allah, beri kesempatan kepada orang yang lebih dekat dengan Allah untuk mengucapkan salam. Baru yang agak jauh sedikit dari Allah itu menjawab salam. Ini adabnya. Ini tata caranya mengucapkan salam. Bisa juga kalau umpamanya dimaknai orang muda dengan orang tua bertemu, mana yang lebih duluan, orang tua atau orang muda yang mengucapkan salam? Yang lebih baik adalah orang yang lebih tua yang mengucapkan salam daripada orang yang muda.
Ngapa kok gitu? Karena orang tua ini sudah banyak beribadah kepada Allah dibandingkan dengan orang muda. Orang muda ini baru sikit dia ibadahnya kepada Allah, tapi orang tua sudah banyak ibadahnya kepada Allah. Beri kesempatan kepada orang tua untuk mengucapkan salam kepada yang muda. Ini kalau ada dua orang yang bertemu. Kalau sama-sama dia ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tengok umurnya, selisih berapa hari. Sama pula tanggal lahirnya. Ya, seperti mana halnya menjadi imam ini. Siapa yang lebih dulu sampai di situ. Siapa yang lebih dulu hijrahnya. Dan seterusnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi, anna Rasulullah qala laisa minna man tashabbaha bi ghairina la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara fa inna taslimal yahud al isyarah bil asabi wa tasliman nasara al isyarah bil akuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bukan termasuk golongan aku, kata Nabi, bukan termasuk umat aku, kata Nabi, orang yang mengikuti ataupun orang yang menyerupai dengan selain Nabi. Kata Nabi, bukan termasuk golongan aku, bukan termasuk umat aku, orang yang menyerupai selain menyerupai Nabi dan sunnah-sunnah Nabi. Terus Nabi mengatakan lagi, janganlah kalian menyerupai atau mengikuti model orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Sesungguhnya, kata Nabi, orang-orang Yahudi itu kalau memberikan salam dengan isyarat jari. Orang-orang Yahudi itu kalau memberikan salam dengan isyarat jari. Kalau orang-orang Nasrani mengucapkan salam dengan isyarat telapak tangan. Jadi kita tidak boleh meniru itu. Umpamanya assalamualaikum, ini orang Nasrani, ataupun assalamualaikum, ini orang Yahudi. Orang Islam assalamualaikum. Kata Nabi, bukan termasuk golongan aku, orang yang menyerupai ataupun orang yang mengikuti Yahudi atau mengikuti Nasrani. Kalau serupanya dengan Nabi Muhammad, dengan sahabat-sahabat, ya betul, itulah dia umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mengingatkan kepada kita semua, kalau mengucapkan salam jangan sampai memberi tanda dengan telapak tangan ataupun dengan isyarat jari, karena ini cara orang Yahudi dan orang Nasrani. Dalam riwayat yang lain, an Sayyarin qala kuntu amshi ma'a Sabitin famarra ala sibyan fasallama alaihim faqala Sabit kuntu ma'a Anas famarra ala sibyan fasallama alaihim wa qala Anas kuntu ma'a Rasulillah famarra ala sibyan fasallama alaihim. Sabit Banani rahmatullah alaihi suatu ketika melewati anak-anak kecil, lalu dia mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu. Sabit mengatakan, aku pernah bersama Anas, dia lewat menemui anak-anak, dia melewati anak-anak yang masih kecil, kemudian dia mengucapkan kepada mereka salam. Anas telah mengatakan bahwa aku pernah bersama Rasulullah melewati anak-anak kecil lalu mengucapkan salam kepada mereka. Kalau kita melewati anak-anak itu sedang main, kan? Anak-anak itu sedang main, maka kita ini dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Ucapkan salam kepada mereka. Karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengucapkan salam kepada anak-anak juga diberikan tata caranya.